Paham ya? Ada pertanyaan mengenai hal ini? Ya. Suatu doa kalau tidak ada dalilnya, itu apakah dia mendapatkan doanya tertolak dan dia mendapatkan dosa? Doa yang nggak ada dalilnya. Ya. Doa itu intinya apa? Gitu. Memanggil dan memohon sesuatu. Nah, memohon sesuatu itu umum, memohon apa saja. Ya, paham ya? Memohon apa saja, umum, nggak ada batasan. Maka di sini selama nggak ada larangan dalam memohon tersebut, maka diperbolehkan. Contohnya mohon apa? Ya Allah, nggak punya pulpen, aku minta pulpen kepadamu. Hukumnya apa? Ibadah. Meskipun sekedar cuma pulpen. Kenapa? Dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pulpen. Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Hanya ada dalil secara umum. Berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah. Jadi memohon itu secara umum diperintahkan. Adapun lafaz-lafaznya apa yang diminta itu apa? Selama nggak ada larangan, maka diperbolehkan. Tapi kalau ada larangan nggak boleh. Doanya dikeras-keraskan itu. Contohnya apa? Doa dengan teriak-teriak. Ini dilarang, maka nggak boleh. Ini sudah kita bahas dalam bab kemarin ini. Kehebatan doa. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Itu Ustaz, berupa benda itu ya Ustaz, berupa benda semuanya ada semacam tulisan-tulisan di dinding, ayat Quran, maksudnya ayat kursi itu. Ya. Ayat kursi momenan di dinding. Ayat kursi. Ya, momenan. Ayat kursi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Itu caranya yang harus sesuai dengan sunnah. Caranya gimana ayat kursi? Dibaca, bukan ditulis kemudian ditempel. Caranya dibaca. Setan, kapan setan takut? Ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika seorang hamba membaca ayat kursi, takut. Maksud saya hukumnya gitu. Nah, hukumnya ditempel gitu ya. Itu kalau itu berupa ayat Al-Quran, itu ada perselisihan pendapat di antara para ulama apa hukumnya menempel ayat-ayat Al-Quran di dinding dan semacamnya. Maka ini sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Dan yang lebih kuat, wallahu a'lam, adalah tidak diperbolehkan karena tidak ada dalil ataupun contohnya dari Rasulullah SAW menempel atau menggantung hal tersebut, ataupun dari para sahabat, dari para sahabat. Karena tidak ada anjuran atau contoh dari Rasulullah SAW ataupun dari ulama-ulama salaf. Sebagian ulama membolehkan dengan alasan apa? Itu adalah ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran apa? Memiliki keutamaan dan fadilah yang luar biasa. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Di masyarakat kita kan kebanyakan ikut-ikutan saja kan. Dan kemudian miliknya itu, gitu. Dan memang terbukti karena itu memang manjur banyak. Ketika didoakan manjur. Terus kita bilang, kalau pelanggan ini kok yang mandi dengan masyarakat kita kalau hanya sekedar meyakini bahwa doa Ustadz Fulan atau doa Kiai Fulan, doanya itu makbul, mustajab, ini nggak masalah.
Tapi jadi masalah itu apa? Ketika meyakini bahwa Kiai Fulan atau Ustadz Fulan memiliki kekuatan rahasia. Jadi kekuatan rahasia di luar Nalar manusia. itu yang nggak boleh. Ya nggak boleh. Kalau misalkan hanya sekedar bahwa doa itu manjur, Nah, doa dia makbul, doa dia manjur. Nah itu diperbolehkan. apa kita nggak meyakini karena apa itu bukan bentuk meyakini bahwa itu punya kekuatan. Bukan. Jadi harus dibedakan. Kadang-kadang sebenarnya di situ. Ya, makanya harus hati-hati. Kalau kita tahu ada orang yang doanya makbul, kita disunahkan untuk minta doa dia. Bagaimana? Rasulullah SAW berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah menceritakan apa? Bahwa akan datang seseorang dari Yaman. Dia sifatnya seperti ini. Dia ini doanya mustajab. Kalau kalian bisa minta doa dia, mintalah doa pada dia. Siapa orang ini? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukan seorang sahabat. Dia tabi'in karena gak pernah bertemu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengkabarkan bahwa Uwais Al-Qarni doanya mustajab. Siapapun dari para sahabat yang ketemu dia dianjurkan untuk apa? Tolong didoakan. Kebetulan yang dapat rezeki siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Umar bin Khattab itu apa? Orang terbaik setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu setiap ada utusan dari Yaman itu ditanya terus. Yaman dari mana? Dari kabilah ini. Oh enggak ada. Yaman dari mana? Dari kabilah Qarn. Karena West kabilahnya Qarn. Nah, ketika ada kabilah Qarn ditanya, ada nggak yang namanya West? Oh ada. Dia sedang apa? Ngembala kuda, ngasih makan kuda. Tolong panggil dia. Wes Al-Qarni panggil. Ketika menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ditanya, kamu Wes? Iya, dari kabilah Qarn. Iya. Kamu punya ibu dan kamu selalu berbakti pada ibu. Iya. Dan kamu pernah sakit apa namanya belang, kusta. Apa belang atau kusta itu? Yang belang-belang putih. Apa itu namanya penyakitnya itu? Ya, vitiligo. Nah, kamu punya penyakit ini dan kamu didoakan ibumu sembuh kecuali satu koin sebesar koin dirham ada di perutmu. Iya, dibukakan ada. Kecuali apa? Satu koin dirham yang masih ada. Berarti benar ini West Al-Qarni. Maka Umar bin Khattab mengatakan apa? Tolong doakan aku supaya diampuni oleh Allah Ta'ala. Akhirnya apa? West Al-Qarni mengangkat kedua tangannya mendoakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tidak mau mendoakan orang lain lagi setelah itu. Dia pergi menghilang di situ. Kenapa? Kabarnya menyebar ke seluruh apa? Ke seluruh manusia. Ketika kabarnya menyebar, semuanya mengejar-kejar. Siapa sih yang nggak mau didoakan orang yang mustajab doanya? Berebut. Karena itu merasa terganggu, akhirnya dia kabur dan hilang. Ini kisah Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita tahu doa seseorang itu mustajab, kalau bisa kita minta doa dia, apa? Kita lakukan. Tapi siapa yang tahu doanya mustajab? Nah ini masalahnya. Gak ada yang tahu. Ustadz sehebat apapun kita gak bisa memastikan doanya mustajab. Kiai sehebat apapun kita gak bisa memastikan doanya mustajab. Karena kepastian doa yang mustajab itu hanya apa? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jelas ya? Jadi meyakini seseorang atau menganggap seseorang doanya selalu mustajab, ini boleh. Yang nggak boleh apa?
meyakini seseorang memiliki kekuatan rahasia untuk apa? Mendatangkan kemanfaatan atau menolak bala. Ini adalah syirik. Enggak cuma seseorang, berupa benda pun sama. Dan ini juga yang masih banyak terjadi di apa? Di sebagian masyarakat kita. Meyakini keris bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat. Ini adalah keyakinan syirik. Wallahu a'lam. Sudah ya, cuma sekian. Ini waktunya dah panjang. Ini doa ini masih belum selesai, ada satu pembahasan lagi doa insyaallah pertemuan berikutnya. Karena apa? Masalah doa ini penting. Kita memahami doa, insyaallah untuk masalah-masalah yang lainnya lebih mudah untuk kita pahami. Karena doa ini kedudukannya itu luar biasa dalam Islam. Kedudukannya sangat besar dalam Islam. Mungkin kita tutup sampai sekian pelajaran kita. Nasallallahu ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.